Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-sabr wa ja'ala as-sabirina min ahbabih wa athna 'alaihim fi kitabih faqal wasbir wa ma sabruka illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil azimil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul allakum turhamun. Istami'u qawlahu jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa ballagan nabiyul karim. Hadirin yang mulia, mari kita bersyukur pada kesempatan yang mulia ini setidaknya karena 3 hal. Pertama, kita semuanya masih hidup dan hanya orang hidup yang bisa untuk bersyukur. Yang kedua, kita semuanya ini paham benar bahwa Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita paham benar pesan ayat ini. Siapa orang yang sanggup mau untuk selalu bersyukur atas karunia, la azidannakum, pasti akan ditambahkan karunia kepadanya. Yang ketiga juga kita pantas benar bersyukur karena kita paham juga firman Allah Subhanahu wa taala, Inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang nanti Allah ridhai di akhir nantinya adalah al-Islam. Alhamdulillah, secara formal kita semuanya sudah muslim. Hidup yakin bahwa akan bertambah karunia dan insya Allah kita akan menjadi bagian muslim. Prasyarat masuk surga sudah kita penuhi. Hadirin yang mulia, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai bagian dari umat Islam, mari kita benar-benar saling mendukung, saling mendorong untuk menjadikan beliau itu sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai the best role in the world, sebagai uswah terbaik, sebagai qudwah terindah. Jadikanlah suri toladannya untuk jadikan sebagai cara hidup, way of life kita. Karena sesiapa orang yang ingin bahagia dunianya, ingin senang akhiratnya, sudah ada contoh terindah buat kita sekalian. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin yang mulia, kita hidup pasti berhadapan dengan masalah ujian. Tidak ada di antara kita ini yang bebas, yang lepas dari masalah ujian. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan karirnya, ada yang diuji dengan studinya, ada yang diuji bahkan dengan sandang pangannya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anak-anaknya. Selalu ada saja ujian. Selesai satu, muncul yang lain. Kelar yang satu, hadir yang lain. Itulah hidup kita, akan selalu berganti-berganti menghadapi masalah demi masalah, musibah demi musibah, ujian demi ujian. Ini adalah kenyataan hidup.
bahwa semua kita pasti menghadapi ujian hidup. Tapi sisi positifnya adalah Allah tidak menginginkan kita jauh dari karunia-Nya. Meskipun Allah memberikan ujian, karena di balik ujian rupanya ada sesuatu yang berharga nanti, Allah juga memberikan tuntunan bagaimana cara menghadapi kesulitan, masalah, musibah, ujian, cobaan itu. Kita tidak dibiarkan untuk gamang mencari cara berhadapan dengan musibah yang ada. Allah sudah ingatkan dan memberikan bahkan contoh bagaimana menghadapi setiap masalah dan musibah yang ada. Bahkan dalam sejumlah ayatnya Allah sudah ingatkan beberapa tipe musibah, beberapa ragam ujian yang pasti akan ada sepanjang kehidupan ini. Hadirin yang mulia, Allah ingatkan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samara wa basyiris sabirin." Satu di antaranya, kalian semua, walanabluwannakum, pasti akan kami uji. Apa model ujiannya? Bisyai'in minal khauf, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa was-was dalam hidup. Semua pasti kita pernah menghadapi situasi macam ini. Khawatir, was-was, jangan-jangan, setelah ini jangan-jangan. Itu selalu ada menggelayut dalam pikiran dan perasaan kita sepanjang hidup. Pasti kita akan menghadapi situasi itu. Walju', ada rasa, masihkah ada makanan yang kita akan makan nanti? Jangan sampai dalam perjalanan ini ada musibah yang menimpa, ada istri, ada anak di rumah. Siapa yang akan nanti menanggung mereka? Wa naqsim minal amwali wa anfus, harta benda kita besar peluangnya, kita tidak tahu kapan, di mana, dengan volume yang berapa akan diambil oleh Allah. Berkurang harta itu, diambil satu-satu oleh Allah dengan cara yang kadang kita tidak perkirakan sebelumnya. Bahkan jiwa sekalipun, orang-orang tercinta, orang-orang terbaik, orang-orang yang kita hargai, orang-orang yang kita benar-benar muliakan karena begitu hebatnya di dalam hidup kita, masing-masing dipanggil oleh Allah. Musibah demi musibah pasti akan kita dapatkan. Hadirinnya, wa naqsim minal amwali wa basyiris sabirin. Kata kunci dari sejumlah rangkaian musibah itu oleh Allah disebutkan, wa basyiris sabirin. Gembirakanlah mereka orang-orang yang bersabar itu. Kata kuncinya bisa saja salah satunya di akhir dari ayat ini. Hadirin yang mulia, tetapi rupanya ada ayat lain juga yang memberikan informasi. Kalau tadi semuanya itu musibah yang bersifat tidak menyenangkan, rupanya di lain ayat juga Allah ingatkan ada musibah yang sebenarnya menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, yang tadi kita sudah sebut. Wal khairi, tapi juga ada ujian, ada musibah yang sebenarnya dalam bentuk kenyamanan, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ini perspektif musibah ujian yang perlu kita benar-benar pikirkan. Jangan sampai kita hanya fokus pada musibah ujian yang tidak menyenangkan, lalu gagal bersikap tepat pada musibah yang menyenangkan. Kita diuji dengan harta, rupanya itu ujian. Harta banyak, tiap saat bertambah, rupanya itu ujian. Hidup yang bahagia, harmoni dengan rumah tangga, anak-anak, ternyata di balik itu juga adalah ujian. Kita naik pangkat, prestasi tiap saat bertambah, naik, studi bagus dan seterusnya, rupanya di balik itu semuanya itu adalah ujian juga. Ketika diuji dengan musibah yang tidak menyenangkan, Allah ingatkan, bersabarlah dalam kondisi macam itu. Tetapi ketika diuji dengan sesuatu yang mengenakan, yang menyenangkan, kita harus benar-benar bersyukur sedalam-dalamnya syukur. Dan kadang, biasanya, orang yang diuji dengan musibah-musibah tidak menyenangkan jauh lebih siap
dibanding orang yang diuji dengan sesuatu yang mengenakan dan menyenangkan. Mengenakan, menyenangkan biasa membuat kita jadi lalai, jadi abai. Sehingga kita harus benar-benar setiap saat muhasabah atas semua yang menimpa kita. Ya, musibah sebenarnya itu sesuatu yang menimpa. Sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita rasa. Yang kita dapat, yang kita rasa bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Hadirin yang mulia, alhamdulillah karena memang benar Allah sudah menyiapkan cara kita bersikap secara baik terhadap musibah-musibah yang ada sama ini yang kita akan hadapi. Hal yang mulia sekalian. Nah, apa itu sabar? As-sabru secara sederhana itu sebenarnya daya tahan jiwa terhadap sesuatu yang menimpa itu. Sesuatu yang menimpa tadi bisa baik, bisa buruk, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Daya tahan kita ini diuji oleh Allah. Apakah ketika dapatkan musibah tidak menyenangkan, kita bisa benar-benar memanfaatkan daya kelola hati kita. Kita bisa merawat, menjaga bagaimana kita bersikap. Hadirin yang mulia, dan kesabaran ini luar biasa. Karena diulang-ulang sekian waktu, sekian kali di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Di antara pesannya supaya kita hati-hati. Kita perhatikan, dan kita ilmui, dan kita laksanakan. Hadirin yang mulia, ada 3 paling tidak aqsamus sabar. Ada sabar ketika ditimpa musibah, ada sabar di dalam ketaatan, ada sabar ketika kita meninggalkan ketidakbaikan, kezaliman. Selama ini boleh jadi kita hanya fokus sabar ketika ditimpa ketidaknyamanan. Ada yang meninggal, sabar Ki, memang begitulah hidup ini. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang terbakar rumahnya, hilang segala-galanya. Sabar Ki. Nah, Allah sudah ingatkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Bersabar. Giliran waktu kita lagi yang kena musibah, boleh jadi saudara kita yang lain datang, sabar Ki. Kita dulu yang kasih tahu, Kak, bilang sabar, gantian. Kenapa? Karena daya tahan kita terhadap musibah itu beda-beda. Itu fluktuatif sifatnya. Kadang kita benar-benar sanggup untuk hadir berhadapan dengan situasi, dengan musibah itu. Dan tapi di lain waktu kadang jiwa kita rapuh benar. Sehingga membutuhkan seseorang, orang lain, pihak lain untuk bisa mendorong kita berhadapan dengan situasi itu. Yang kedua, sabar di dalam ketaatan ini yang berat. Salat berat, Pak. Berniaga untuk mendapatkan untung itu berat. Ketika kita berniaga, ketika kita dalam profesi kita, ada iming-iming benefit yang luar biasa. Tapi kita diperhadapkan pada situasi, kayaknya ini syubhat ini. Kalau saya lakukan memang untungnya banyak, tapi apa caranya? Benar? Disitulah kita benar-benar diajak untuk bersabar, untuk jangan. Meskipun untungnya banyak, untungnya luar biasa, akan tetapi ternyata itu bisa mencederai jiwa kita di dalam ketaatan kepada Allah. Kita tepis, kita katakan no, tidaklah. Mungkin jalan lain Allah akan bukakan buat saya. Tapi kali ini tidak, meskipun dengan untung yang sangat besar. Itu berarti apa? Dia sabar di dalam ketaatannya. Dalam sholat, Pak, sabar harus kita hadirkan. Kita bisa lihat bagaimana orang yang sanggup berlama-lama dalam sholat. Kenapa? Dia merasakan ada zaukul ibadah di situ. Dia merasakan keterkaitannya dengan Tuhan di situ. Sehingga dia bisa berlama-lama dalam sholatnya. Tapi ada orang yang baru takbir Allahu Akbar, sudah mulai gelisah sekali. Sudah tidak sanggup lagi untuk bisa melanjutkan ibadah-ibadah sholat. Hadirin yang mulia, yang terakhir di situ disebutkan as-sabru fi tarkil ma'asi. Kesabaran ketika meninggalkan ketidakbaikan, zunub, al-ma'asi, maksiat, dan seterusnya. Ini pun juga benar. Kita harus benar-benar melatih diri untuk bisa sabar, tangguh. Dan ini harus betul-betul setiap waktu kita kelola supaya ada daya tahan. Supaya apa? Setiap waktu keberagaman kita meningkat. Setiap waktu cara beragama kita semakin berkualitas. Tidak seperti pada saat SMP, SMA, kuliah, atau bahkan baru punya anak. Tapi setiap waktu ada progres.
setiap waktu keberagaman kita bertambah dan bertambah. Sangat banyak contoh yang bisa kita berikan. Bagaimana itu orang bersabar? Ada Bilal bin Rabah. Sabar dalam merawat, menjaga imannya. Luar biasa. Meskipun misalnya jiwanya terancam, tapi demi la ilaha illallah, rupanya Bilal bin Rabah sanggup menepis semua kesulitan, kerumitan yang dihadapi demi untuk menjaga la ilaha illallah. Istri Nabi dicerca, dimaki, dikucilkan, yang tadinya orang berharga, orang yang luar biasa mulia, demi menjaga kebersamaannya dengan Nabi, demi menjaga keimanannya, dia tepis semua itu. Biarlah saya bersama Nabi, meskipun harus dikucilkan, meskipun harus dibuang dari elit-elit masyarakat jahiliyah yang ada pada saat itu. Demikianlah Bapak-bapak, saudara-saudara, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tahap demi tahap untuk bisa merawat dan menjaga kesabaran yang ada pada kita, sehingga nantinya kita bisa hidup jauh lebih berharga, jauh lebih mulia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin wa kulli hatiatin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil azimil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Istami'u qaulahu subhana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qaulahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi sumatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.